kepada Bapa Surgawi, pada mempelai, dan ketiga pasukan ya, baik itu mereka yang berada di luar ya, sedang menonton langsung di YouTube. Meneruskan tentang Epstein File ya, semuanya sudah terbuka semuanya. Dan Babel zaman sekarang, Babel zaman now itu mulai pada runtuh. Terkait itu semua ya tentang Vatikan akan pada mulai runtuh. Mereka akan kocar-kacir, akan mengundurkan diri dari jabatan kardinal ataupun uskup karena sudah terbongkar pekerjaan-pekerjaan mereka di Epstein File, termasuk kerjasama dengan si Epstein, Vatikan dengan Epstein tentang penjualan manusia, bahkan anak-anak kecil, balita, penculikan, bahkan jasad-jasad yang ada di bawah Vatikan akan mulai terbongkar satu persatu. Karena memang sudah saatnya Babel zaman sekarang mulai runtuh karena sudah terbongkar pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan oleh karena Epstein File itu disingkapkan, itu akan memicu perang dunia. Karena semua yang terkait di dalamnya, termasuk negara-negara atau presiden atau perdana menteri, mereka terbongkar di Epstein File. Makanya itu salah satu yang akan menyulut terjadinya perang dunia. Jadi kalian harus mempersiapkan diri ketika terjadi perang dunia nanti. Bahkan akan segera terjadi. Tiba-tiba saja mereka akan meledakkan nuklir dimanapun. Karena pekerjaan-pekerjaan mereka sudah mulai terbongkar. Apalagi tanda binatang sudah disingkapkan melalui Epstein File. Manusia yang mulai menyadarinya akan membagikan tentang pengertian tanda binatang itu. Tetapi bagi mereka yang belum mengetahuinya, karena tidak pernah mencari kebenaran, mereka akan tidak pernah mengetahuinya. Dan suarakan terus, kalian harus tetap bersaksi sebagaimana kalian mengatakannya. Apapun yang kalian katakan adalah tentang kebenaran. Sekalipun mereka tidak percaya, sekalipun mereka menghina ataupun menghujat, setidaknya kalian sudah menyampaikannya. Setidaknya sebelum mereka pindah alam, mereka sudah mendengarkan kebenaran itu yang telah kalian sampaikan. Ya, walaupun mereka menghina, menghujat, itulah mereka, kondisi mereka saat ini. Dunia yang sekarang itu tidak memiliki iman. Makanya mereka menggantungkan tanda binatang itu, yaitu vaksin. Makanya mereka mulai ketakutan apa yang mereka akan lakukan. Mereka sudah tertipu
mereka sudah terjebak oleh guru-guru palsu, yaitu mereka, hamba Tuhan, pendeta, romo, suster, yang menyuruh mereka untuk menerima tanda binatang itu, yaitu vaksin. Mau sadar ataupun tidak, itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Karena ketika menerima tanda binatang itu, yang adalah vaksin, mereka sudah tertawan. Mereka akan membayar harga yang sangat amat mahal. 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan lebih. Dan di penutupan zaman ini, akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, yang memakan banyak sekali korban, jutaan bahkan miliaran. Setelah itu akan mengalami zaman baru, ditandai dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Kami hanya menunggu saja perubahan zaman atau yang dikenal dengan 1000 tahun damai, zaman baru. Ketika mereka yang masuk di 1000 tahun damai akan memiliki cahaya, dan kepada mereka yang sudah memakai vaksin dan tidak mau bertobat akan mengalami penindasan yang besar-besaran di zaman antikristus untuk mereka bayar harga karena kehendak bebas mereka sendiri yang tidak memiliki iman, lebih mengandalkan vaksin atau tanda binatang itu. Semuanya sudah terbuka. Ditambah lagi dengan penyembahan berhala yang bisa bersuara, yaitu adalah AI itu sendiri. Tanpa disadari, melalui ChatGPT, banyak manusia mengandalkan ChatGPT tentang ke depan hari-hari berikutnya, apa yang mereka hendak lakukan. Padahal ChatGPT hanyalah program yang dibuat oleh manusia, yang angka bilangannya adalah 6. Karena yang membuat adalah manusia itu sendiri. Dunia akan digiring ke sana, ke barcode, ke kiris, ke penyembahan berhala yang bisa berbicara, yaitu AI. Mereka akan terjebak, tertawan oleh AI tanpa mereka sadari. Karena mereka tidak mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang hanya bisa menetralkan darah hanya Yesus Kristus saja. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari seluruh umat manusia di seluruh dunia. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus bisa menebus dosa umat manusia. Dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan kedatangan Yesus Kristus itu sendiri. Dan di zaman Omega ini, Yesus Kristus yang akan menetralkan darah kalian. Melalui Yesus Kristus saja,
vaksin itu bisa dinetralkan. Mencari hadirat sungguh-sungguh, sujud di kakinya, menyembah Tuhan yang benar, yang punya nama, Allah yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah menyangkal, menghujat, ataupun menghina. Sekalipun engkau menghina, menghujat, memperolok nama Yesus Kristus, Dia tetaplah Tuhan. Karena Yesus Kristus yang punya surga maupun neraka. Tanah-tanah bergerak karena mereka tidak menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mulai dari kota Tegal, Semarang, Purbalingga, bahkan Bogor, tanah-tanah mulai pada bergerak. Dan Yesus Kristus tidak pernah membawa agama, hanya membawa Injil dan pertobatan. Agama yang menciptakan adalah reptilian, supaya manusia saling membenci, saling membunuh, saling memasukkan ke dalam penjara, memasukkan ke dalam bui, saling menganiaya satu dengan yang lain oleh karena keegoisannya sendiri. Yang terpenting adalah janganlah kalian takut dan janganlah kalian khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Memang semuanya itu haruslah terjadi supaya zaman ini akan beralih ke 1000 tahun damai. Mereka yang masuk akan bercahaya, dan mereka yang masuk di zaman antikristus tidak memiliki cahaya karena tidak mau bertobat, karena mereka bebal hati. Itu semuanya sudah tersingkapkan melalui kitab Wahyu, bahkan sekarang baru saja disingkapkan di Epstein File. Itu semua agenda reptilian ada di situ. Hubungan eratnya dengan Vatikan, supaya pengikutnya tertawan semuanya. Belum ditambah lagi dengan berhala, penyembahan berhala. Dahulu, zaman kakek nenek moyang kalian, mereka menyembah berhala, atau mereka sering dikenal dengan nama Baal. Patung-patung berhala-berhala yang wujudnya adalah kerbau yang bertanduk dua, atau sering dikenal dengan nama Baphomet. Dan zaman sekarang, atau lebih tepatnya zaman Laodikia, patung atau berhala itu berubah menjadi berhala Maria atau berhala Yesus yang bikinan manusia, yang dianggap menjadi Tuhan. Hanya seperti itu saja perubahannya. 2000 tahun. Cuma berganti wujud berhalanya, wujud patungnya saja. Tetapi sama-sama pagan atau paganisme, penyembahan berhala. Patung bikinan manusia, berhala bikinan manusia, mereka sembah sejak kakek nenek moyangnya. Dan sudah saatnya
Babel akan segera runtuh. Semuanya akan pada kocar-kacir. Mereka tidak akan pernah menerima kebenaran karena tertawan oleh patung atau berhala yang mereka sembah, yang mereka tempatkan di dalam kamar mereka, yang ditempatkan di dalam rumah mereka. Tinggal menunggu alam yang memproses rumah-rumah yang ada berhalanya, tempat-tempat ibadah yang ada berhalanya, patung apapun itu. Karena akan memasuki zaman yang baru. Jagalah kesehatan kalian, supaya apa yang kebenaran disingkapkan kalian bisa menerimanya. Karena pada dasarnya yang membuat kalian itu tahu kebenaran adalah hati kalian sendiri, bukan logika kalian. Kalian akan pusing ketika menggunakan logika, karena tidak bisa merasakan zaman yang sekarang ini sedang terjadi dan sedang berlangsung. Itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.